Halo semua, halo teman-teman. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun teman-teman berada. Oke, ini sekarang saya melanjutkan kalau yang sebelumnya intro valutas dan agak cepat-cepat karena satu, saya mau ngasih sampel yang paling sederhana, rada susah, tapi alhamdulillah saya nemu dari Brian Lagunas. Nah, itu kita juga sama-sama lihat yang sebelumnya dia ngasih contoh tentang configure await itu mudah dimengerti. Dan ini alhamdulillah nemu juga. Tetapi sebetulnya penjelasan detailnya dari Stephen Top, jadi ada blog yang kemarin itu Understanding Valutas and When to Use It, ya itu masuk akal. Masuk akal karena dia menjelaskan tentang kalau ada asinkronus yang secara kasus khusus dia tidak harus terus-menerus asinkronus kalau kita panggil metode itu, maka si task of T ini alokasinya akan memakan apa istilahnya itu memakan memori dari sisi heap kan. Kita sama-sama tahu task itu entah itu task of T atau task yang biasa itu alokasinya heap karena dia kelas. Kemudian waktu kita ada kebutuhan tidak semuanya suatu skenario kita asing itu dia akan kembalikan asing terus. Skenario itu tentunya akan menimbulkan pemaknaan, berarti kalau tidak asinkronus, sinkronus. Nah, skenario apa contohnya paling gampang? Itu alhamdulillah saya sudah dapat contohnya. Oke, tapi sebelumnya kita mulai dulu ini seri tutorialnya. Saya Eriawan Kusumawardono. Dan ini kita lanjut dulu ini slide-nya. Nah, tentang saya bisa dilihat di landing page-nya ini, channel ini ya. Visual Studio untuk developer Indonesia. Dan ini ada about Eriawan tentang saya, ini saya dan istri saya. Saya tuh ngapain aja ya. Saat ini sih masih freelance. Dan di luar itu saya adalah Microsoft MVP, alhamdulillah kepilih lagi ya. Tidak apa istilahnya itu ya. Tidak mudah ya teman-teman kalau jadi Microsoft MVP. Tetapi juga yang harus saya tekankan di sini, MVP itu jangan dijadikan tujuan. Kalau teman-teman rajin kontribusi, rajin tidak hanya share ya, tetapi juga kasih feedback balik ke Microsoft karena tiap tahun itu barnya atau persyaratan untuk supaya dapat awardnya atau dapat penghargaan Microsoft MVP itu semakin lama semakin susah. Dan saya pernah sudah kepilih lama lebih dari 10 tahun ya, setelah itu tidak kepilih, dan sekarang kepilih lagi. Tetapi kepilihnya saya itu karena passion saya, ya ini ya saya mulai sering-sering share video ini ya. Ditambah itu, saya mulai aktif lagi untuk kasih feedback ke Microsoft. Walaupun belum tentu semua feedback itu diterima, tetapi selama kita ngasih feedback itu masuk akal dan ada repronya dan kita bisa tunjukkan kalau oh itu salah atau oh itu belum tentu 100% benar atau misalnya oh yang saat ini yang ada di rilis ini atau versi ini katakanlah itu ada bug. Selama kita bisa ngasih repro, tinggal ya kembali lagi ke sisi Microsoft juga, mereka mau ada waktu untuk ngetes repronya apa enggak gitu aja. Tapi mereka juga punya ada skala prioritas ya teman-teman. Ya saya harus menghargai itu. Saya tidak boleh tanda kutip cengeng ya untuk kasus-kasus yang memang secara nyata oh itu ngebug ya, apalagi tidak ada kata-kata intermittent oh itu pasti bug untuk skenario jika ini ya itu pasti mereka mau nggak mau harus ngecek gitu. Kalau perlu kita tag developer mereka yang lain untuk bantu ngecekin yuk gitu, bisa karena dulu mungkin belum tentu ya mereka langsung melihat dan bela-belain baca dan ngetes apa yang saya laporkan, tetapi
saya sudah cukup lama untuk membangun trust atau rasa percaya dari mereka ke saya untuk setiap kali kalau saya ada sesuatu submit dan apapun mereka sudah mulai mikir oh ya ini karena saya juga nggak sekali dua kali ya teman-teman untuk submit PR untuk reponya .NET yang di GitHub itu ya teman-teman bisa cari saya biasanya kontribut di .NET/runtime .NET/beamforms bahkan saya pernah kontribut di .NET/SDK bayangin aja. Tapi ya tergantung kebutuhan. Saya tuh pernah nemu bug yang mereka ada TikTok sampai debat nggak sekali dua kali dan saya harus tunjukkan, oh ini salah gitu, ini nggak bisa karena untuk maintain kata kalau kompatibilitas lah, untuk maintain dulu behaviornya gimana, sekarang kok beda. Nah itu harus kita tunjukkan, harus kita kalau perlu ada repro, code yang paling sederhana mungkin ya, untuk mereka bisa segera coba gitu. Tentunya ada informasi tambahan yang harus kita cantumin juga kayak misalnya oh SDK yang dipakai versi berapa, runtime yang dipakai versi berapa. Karena itu dua hal yang berbeda. SDK pastinya untuk compile. Tapi runtime itu versi hostnya si .NET yang dipakai untuk menjalankan aplikasi atau contoh code-nya teman-teman yang dijadikan untuk bahan repro atau laporan itu gitu. Cuman sayangnya .NET yang ada di WSL saya belum sempat diupdate. Karena saya lagi pusing ini, saya mulai kehabisan space karena harddisknya saya ini kebanyakan untuk bikin video-video ini ya, tapi teman-teman nggak usah khawatir itu problem yang memang sudah expect akan terjadi karena untuk nyimpen video ini apalagi formatnya 1920 x 1920 pasti besar-besar. Oke, sekarang kita melangkah ke Visual Studio ya. Ini sekedar refresh yang di video sebelumnya ya. Kalau di video sebelumnya kita ada ini. Kita ada web content ya, pakai tas ya ini. Nah ini memang saya bikin satu project baru untuk konsol benchmark doang. Yang sebelumnya itu ada di sini ya teman-teman. Tes mana itu? Sebelumnya itu memory answer bukan. Sebentar, mungkin saya mau cek ini ya, historinya aja. History. Nah, ini dia. Nah, kita sebelumnya membahas pemakaian bagaimana caranya untuk menyelesaikan problem thread safe di list. Tidak 100% menyelesaikan sebetulnya, tapi akhirnya kita harus mengakui memang satu list itu tidak thread safe. Kedua, ada yang bisa ada yang enggak. Itu memang hasilnya tidak thread safe, tapi kok ada yang bisa gitu kan. Kita kemarin di video sebelumnya kita udah lihat. Terus kendala berikutnya adalah kita ini kan memakai harus gantiin ya, kayak misalnya bentar ini projectnya mana ini di contoh thread safe task oke. Di project itu contoh diskusi contoh thread safe. Nah ini dia, jadi solvingnya adalah pakai yang namanya immutable list gitu. Nah ini dia, kita pakai immutable list. Kalau ini di tengah-tengah gini mau kita when all atau bahkan di paralel dia selalu aman karena ini secara implisit sudah dijagain. Cuma sayangnya ya, kalau kita lihat si summary kelasnya itu seperti ini. Kalau kita lihat help-nya lumayan lengkap sebetulnya. Ini kita tekan F1, ini represent an immutable list with strongly typed list object can be accessed by index. Tapi kita langsung aja ke thread safety-nya. Ya, ini cuma gini doang nih. This type is thread safe. Sebetulnya kalau kita misalnya nih kalau mau iseng ya atau masih mungkin kita pengen tahu penasaran nih. Kelas ini thread safe nggak? Saya hanya sempat ngetes di dalamnya task when all, parallel for async, for is-nya nggak sempat ya. Benar nggak ini thread safe gitu? Belum sempat, jujur aja belum sempat. Termasuk kalau kita mau ngetes misalnya pakai thread pool gitu misalnya, saya juga belum sempat. Tapi teman-teman silakan kalau mau nyoba
kan lumayan kan kalau ketemu bug atau memastikan ya, tapi ya jangan asal sekali nemu oh ada error langsung lapor, enggak, harus diulang-ulang. Kalau perlu dibikin loop yang oh sekali, dua kali, tiga kali nggak apa-apa, kelima kalinya error. Atau 1 sampai 10 kali nggak apa-apa, ke 11 kalinya error. Seperti yang di video saya sebelumnya. Mungkin teman-teman tetap bertanya, ini ngapain ngebahas-bahas itu? Capek-capek. Karena ada semacam ungkapan, ya. Mungkin teman-teman silakan ya googling ya. Namanya itu Murphy's Law. Ada sekitar 5 sampai 10 kalimat yang kalau teman-teman lihat itu beberapa itu sangat 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 masuk akal di dunia software development. Kalimat yang pertama yang terkait dengan masalah ini adalah apa? Sekali kita melihat ada sesuatu yang tidak beres dalam suatu pengerjaan atau proyek atau apapun ya, tentunya ini tidak terkait dengan perilaku manusia. Ini terkait dengan misalnya teman-teman punya aplikasi atau develop aplikasi, ternyata ada yang nggak beres. Atau teman-teman ngitung jembatan, ngitung teknik sipil gitu ya, atau ngitung misalnya fisika atau matematika, apapun itu yang cenderung ke teknis ya. Misalnya kita 1, 2, 3, 4 kali nggak apa-apa, 5 kali bermasalah, 6, 7 dan seterusnya nggak apa-apa. Terus kita coba lagi, misalnya katakanlah sampai 30 kali. Ternyata yang bermasalah timbul lagi, walaupun belum tentu di urutan ke-10, misalnya baru di urutan ke-15, atau bahkan ternyata ke urutan ke-6 timbul masalah lagi. Jadi sekali itu tidak beres. Biasanya apa yang kita kerjakan itu pasti ada masalah akan ada masalah di kemudian hari gitu. Jadi jangan tunggu meledak, jangan tunggu banyak laporan, apalagi dari user ya. Apalagi kalau sudah deploy ke production, ternyata ini ada masalah, oh ini kok begini ya, ini ngebug nih apa nih, gitu. Jangan sampai ya teman-teman. Nah itu salah satu pasal dari Murphy's Law, hukum Murphy. Sebetulnya itu idenya diambil dari ada semacam film seri ya, dari TV Amerika itu, ya kayak polisi-polisi gitulah atau detektif. Saya nggak terlalu ingat ya. Dan memang judul film seri itu Murphy's Law. Jadi sekali ada itu, teman-teman harus hati-hati. Saya tahu ini kita bahasnya belajar.net, tapi saya juga keinginan saya pribadi ya, mungkin ini subjektif sekali ya. Saya ingin teman-teman juga dari video-video saya itu biasakan berpikir yaitu apa? Sekali ada masalah, coba dites lagi. Masalah kejadian nggak? Kalau misalnya sekali ada masalah dalam beberapa loop, terus teman-teman coba lagi di beberapa loop, kalau perlu frekuensinya dibesarin, misalnya dari 50 kali ke 60 kali ke 70 kali. Setelah itu kalau misalnya 60 kali 70 kali selama 10 kali ya, nggak ada masalah ya, berarti itu mungkin glitch. Tetapi itu harus dicatat teman-teman. Sebisa mungkin harus dicari itu akar masalahnya. Saya udah sempat debug dan lumayan horor jujur aja. Kalau list of T itu thread shift-nya itu luar biasa rumit ya. Karena pada saat saya nambah dia ngopi array. Nah, di situ akar masalahnya. Tetapi kalau dia itu seringkali nggak apa-apa, itu yang saya sampai sekarang belum tahu jawaban pastinya. Kenapa kok pas ada kondisi tertentu tiba-tiba exception? Saya harus bisa merepro kondisi tertentu yang menyebabkan dia exception. Jadi kapan itu race, kapan dia tidak race, kapan dia kayak yang satu tuh apa namanya kalau kita lihat di video sebelumnya itu listnya itu jumlahnya segini 10, yang satu jumlahnya 11. Beda-beda itu yang akhirnya jadi ngaco, jujur aja gitu. Dan itu yang saya kepingin tahu, cuma sayangnya satu, saya untuk saat ini tidak ada waktu yang cukup untuk sampai menyelam lebih dalam
Kalau sekedar debug saya sudah lakukan dan masih pusing jujur aja ya. Walaupun saya udah mulai bisa mengerti kira-kira skop masalahnya di mana. Jadi nggak cuma di list of T ya, tapi di penerapan implementasinya Recopy itu, dan Recopy itu sebelumnya ngapain aja, termasuk dia caranya ngambil lengnya itu yang sampai sekarang itu masih problematis gitu. Saya tidak bisa pakai acuan implementasi .NET Framework karena itu errornya semakin sering malah. Dan kita udah lihat di sebelum-sebelumnya ya. Nah, kalau saya pakai acuannya yang lain nggak bisa juga karena ternyata itu masalahnya sudah ada sejak dulu dan sampai sekarang belum solve. Atau minimal ya tolong di state atau dinyatakan ya list itu tidak thread safe gitu. Jangan menyatakan jika ini maka ini, pakai log maka ini, karena saya sendiri udah nyoba log itu juga bermasalah. Nah, salah satu utang saya ke Microsoft yang terkait dengan GitHub issue yang kemarin itu saya submit, saya ingin memastikan kalau repronya itu selalu reproducible. Walaupun skenario semakin rumit ya. Karena apa? Kalau saya pakai log, saya coba 60 kali, 2 kali 60 kali itu nggak apa-apa. Ketiga kalinya error. Keempat, kelima, keenam, tujuh nggak apa-apa. Tetapi karena saya sudah jalankan 50 kali, dan kita semua sudah tahu ya kalau pakai log itu performanya tambah turun, ya akhirnya waktu saya habis gitu kan. Saya tidak bisa mengerjakan hal yang lain ya soal ngetes itu ya. Saya akan coba cari tahu untuk ngetes itu. Mungkin saya akan pakai laptop saya yang lain, mungkin juga tidak. Karena untuk itu saya harus setup dulu, download SDK-nya, install dan ini, dan so far sih itu bisa dilakukan. Tapi masalahnya kalau ada apa-apa debug saya harus install juga Visual Studio di laptop yang lain. Karena laptop saya yang lain itu masih pakai Visual Studio yang versi lama sekali, versi 2019. Dan space-nya juga nggak banyak. Tapi oke lah, itu juga pembelajaran. Termasuk saya bisa akhirnya pakai, udah ini saya untuk kasus itu saya pakai immutable list. Walaupun sebetulnya nggak cuma ini, kita bisa pakai yang namanya concurrent back. Concurrent back itu atau back task ya, tempat itu task concurrent back. Concurrent back itu adanya di system.collection.concurrent. Jadi teman-teman bisa pakai itu, dan memang saya udah coba berkali-kali, loopnya banyakin, so far aman. Dijamin, mau pakai task when all, mau pakai parallel for each, parallel for async, itu sudah saya coba dan aman. Sesuatu yang aman ya, saya mikir sederhana aja. Untuk saat ini saya percaya aja. Baru mulai mikir kalau misalnya ada, ada kemungkinan error. Nah itu dia, kembali ke Murphy's Law itu. Oke? Dan karena kita pakai yang namanya task when all dan kita await, tentunya itu untuk kasus adalah dia akan selalu await, dan kita tahu task itu pakai kelas. Nah, video sebelumnya kita intro value task. Nah, value task itu saya pakai acuannya ini, ya, artikel ini ya. Jadi kita lihat di sini, kenapa kok ada kebutuhan value task? Karena apa? Karena kalau kita punya metode yang ini seperti gini-gini nih, ya. Metode ini kelihatannya sepele, tetapi secara implisit ada dua operasional yang kita bisa simpulkan. Jadi, kalau buffernya ini count-nya 0, dia await metode yang async. Kalau tidak, return buffer count-nya lebih besar dari 0. Jadi ini kayak kebalikannya itu berupa bool, karena dia asinkronus, dia dibungkus di dalam task of T atau task T gitu. Cuma sayangnya title-nya YouTube itu nggak bisa kurung kayak begini, jadi ya saya bingung ini. Termasuk juga deskripsinya itu nggak bisa ada kurung lebih besar lebih kecil seperti ini gitu. Ide awalnya adalah pakai value task untuk sesuatu yang bisa async dan sinkronus sekaligus. Contohnya seperti ini, ya. Cuma dia penjelasannya wah luar biasa ribet.
Tapi kalau kita lihat yang tadi saya bilang itu videonya Brian Lagunas, nah ini dia. Ini contoh yang menurut saya lebih enak melihatnya gitu. Jadi ini async task. Ini ada metode get data async ya. Dia ngecek pakai cache ini. Kalau cache-nya 0, dia baru await. Kalau enggak ya kembalikan datanya. Nah, return data ini tentunya kan langsung ini nih, langsung integernya nih. Berarti ini adalah sinkronus teman-teman. Karena tidak ada operasional asinkronus sama sekali di sini. Sedangkan di sini asinkronus. Jadi ini saya nyalakan audio dari komputer ini ya. Kita sama-sama lihat penjelasannya. Bentar ini. Brian, what are you talking about? A method that can return synchronously or asynchronously? Well, let's take a look at this example. Contohnya. Now, in this example, we have a method called getDataAsync, and it returns a task of t, that t being an int. Now, there are two sections to this code block. The first being a synchronous code block. It's synchronous because what we are doing is we are looking in memory. We're trying to see if there's some type of data in memory that we can already access, that's already available, that we can access and return. So in this example, we're saying, hey, there's something called data cache. It's in memory, and we're checking if the data exists. If it does, then we're going to return that data immediately. Jadi kalau datanya ada atau tidak nul, langsung kembalikan datanya. Tipenya ini ya, integer. Jika tidak, dia panggil metode ini, karena ini async, harus ada await-nya. This is the synchronous portion. Nothing async is happening here. Jadi this is also referred to as a hot path. It's referred to as a hot path because this is the path the code will most likely take. Nah, kalau kita lihat penjelasannya si Stephen Topp, dia bilang ini hot path. Cuma dia tidak terlalu menjelaskan hot path-nya di mana. Dan kita lihat juga dia di video ini ya, Understanding How to Use Task and Value Task ini, dia bilang tentang hot path. Nah, untungnya ya ada di sini penjelasan kenapa nih hot path. Karena secara umum untuk kasus yang seperti ini atau skenario seperti ini ya akan banyak dieksekusi yang ini. Karena ini cuma sekali. Kalau sudah dia dapat nggak nol ya dia akan kembalinya ini terus gitu. Nah, itu kenapa ada kebutuhan gimana kalau secara umum kembalikan yang sesuatu yang langsung T-nya atau result-nya. Kalau memang belum ada ya kita tetap manggil yang ini, metodenya ini yang await ya. Tetapi sebisa mungkin performance. Performance dari sisi apa? Kita tahu kalau task ini adalah kelas. Kemudian di situ ide awalnya lahirlah value task. The chances of code being in memory already are very high. Now, in the case where there is no data in memory already, there is no cache, then we hit the second portion of this code block, and that's going to be the asynchronous version. Ya, seperti tadi yang saya jelaskan, kalau tidak ada atau nul si data itu, dia baru manggil ini. Tetapi ini kemungkinan besar dipanggil pertama kali karena pertama kali aplikasinya jalan. Tentunya ya manggilnya yang ini dulu baru ini gitu. Oke. Kalau enggak dia value-nya dapat dari mana gitu kan. Seperti yang dia bilang, ini salah satu alasan yang melatar belakangi ada kebutuhan yang namanya value task. Nah, permasalahannya sebetulnya nggak cuma value task, mungkin bisa task lain atau kelas lain atau apa. Tapi value task itu struct. Jadi waktu kita pakai value task, ekspektasinya pasti ya harusnya satu memori lebih sedikit ya. Kedua mungkin ada yang lain-lain gitu. Tetapi ini yang dia bahas ini di tahun berapa itu? Oke, 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu tahun 2021. Di tempat saya pakai .NET 9 tidak seperti tidak terlalu berbeda itu pemakaian memorinya. Nanti kita lihat ya. Ini sebentar. How does a value task help us in this scenario? Well, when you have a method that returns a task,
it will always instantiate a new task object and return it to the caller. Ya, memang betul. Karena task itu kelas, dia selalu bikin atau create new instance task baru. Kenapa dia akan selalu bikin create atau task baru? Karena task itu kelas. Kelas itu reference type. Kalau dia nggak bikin kelas baru, bukan kelas baru, instance baru, instance baru dari task, maka task yang lama pasti akan interfere atau mengganggu jalannya program kalau kita mau memastikan hasil dari pemanggilan metode itu benar gitu. Kalau enggak nanti dia akan saling timpa. Ingat yang kasusnya string yang di video-video sebelumnya, kita sama-sama lihat kalau reference type itu kita assign value apapun, kita rubah value yang lain, kalau based on reference type dia juga ikut berubah. Nah itu dia. Makanya setiap kali kita manggil metode yang berupa kembalinya gini ya, task ini ya, bisa task atau task active ya, kita await ini ya, itu dia akan create task baru, instance-nya task baru, dan itu dialokasikan ke heap lagi, create lagi, taruh ke heap, create lagi, taruh ke heap. Jadi seperti yang pernah saya lakukan di benchmark sebelumnya, lama-lama pemakaian memorinya besar gitu. Tetapi di .NET 9 sepertinya masalah pemakaian memori itu entah kenapa sudah dioptimas ya. Nanti kita lihat. Kalau di benchmarknya si Brian Lagunas itu, dan kita, nah ini memang dia return task. Kalau pakai yang ini, kalau value task. Now, a value task is actually a struct, and it could be either your T, your value, or a task. It can't be. Nah, ini yang dibilang di videonya, ini kenapa ini? Oke. Ini yang dibilang di videonya Understanding How to Use Task and Value Task ini, yang di Microsoft ini, value task itu, tanda kutip ya, seperti seakan-akan discriminated union. Jadi ada suatu tipe data, ya memang kenyataannya dia adalah berupa kelas. Kelas yang bisa dua atau lebih sekaligus, bisa sebagai task, bisa sebagai langsung data yang mau return-nya. Jadi bisa task of T atau bisa task T-nya. Nah, itu kenapa pada waktu si value task ini rilis ya, berawal hanya value task of T, tidak ada value task, nggak ada T-nya. Jadi yang ada itu versi yang ada parameter generiknya. Karena memang kebutuhan di awal atau reason-nya atau alasannya adalah bagaimana kalau kita supaya meminimalisasi overhead, setiap kali kita manggil metode async yang ada await-nya itu, dia tidak selalu create itu tadi, create task baru. Padahal reference type itu sekali lagi itu mahal ya, karena alokasi yang allocate ke heap itu nanti ujung-ujungnya pengaruh ke yang namanya garbage collector. Bisa melewati gen zero. Jadi kalau kita misalnya benchmark itu ada memory diagnoser ya, teman-teman masih ingat? Itu kalau dinyalain, kalau memang ada mulai masuk ke GC, mulai ke gen zero dan seterusnya, dia akan tampilkan kolom yang menyatakan oke, ini di gen zero segini gitu. Oke. Detail Gen 0, Gen 1, Gen 2 silakan baca di dokumentasinya .NET tentang garbage collection. Mungkin akan saya siapkan materi khusus tentang itu. Tapi nanti ya teman-teman, karena ini sekaligus akan saya jadikan sebagai penutup bahwa parallel dan async ini sampai di sini dulu. Nanti saya sudah sesuai dengan janji saya akan siapkan spin-off ya. Dan saya mohon maaf juga karena seharusnya ini video ini itu Rabu malam sudah keluar, tapi saya masih bingung untuk cara menjelaskannya secara gampang. Karena saya tidak bisa juga langsung terima apa yang dijelaskan oleh si Brian Laguna. Saya harus nyoba ya. Nah, saya harus nyoba pun, saya harus cross-check balik dengan definisinya yang atau penjelasan yang ada di video ini dan
di blognya .NET dari Stephen Top ini gitu. Nah, setelah saya banding-bandingkan, saya lihat, oh oke, ini mulai kelihatan masuk akalnya. Tentunya, apa yang saya jelaskan sekarang tidak menjelaskan semua yang ada di sini ya teman-teman. Ini hanya menjelaskan, oh kalau valutas itu kebutuhannya karena ada kebutuhan seperti itu, di mana untuk mengantisipasi ada metode yang tidak hanya asinkronus, tetapi juga kemungkinan langsung dia juga sinkronus ya. Seperti tadi itu yang ini if ini sampai ini dia asinkronus. Karena ini ada ini ya terutamanya. Tapi setelah itu else-nya dia langsung return buffernya gitu. Berarti buffernya itu tidak nol, alias dia ada isinya gitu. Walaupun ini sebetulnya ini adalah mungkin ini integer ya, saya kurang tahu juga ini. Dia pakai contoh ini, kalau dia pakai buffer length ini berarti ya biasanya integer atau long gitu, atau integer 64. Bahkan kode sesederhana ini pun ada memang menunjukkan di sini dia asynchronous, di sini dia synchronous gitu. In a common case, ya ini saya ulang lagi ya, we expect there to be some data buffer. Jadi data yang akhirnya ada, makanya kita tinggal ngecek aja buffer count. Oke. Kemudian saya skip beberapa ya. Oke, only if the operation complete. Jadi kalau operasinya itu ini complete asynchronously, metodenya itu tetap akan terus allocate new task. Because it needs to hand back the object to the caller. Dia harus mengembalikan objek itu ke yang bangkit metodenya sebelum dia tahu, before it knows that what the result of the operation will be. Jadi si task of t-nya itu tetap dia passing, tapi instan yang baru ya teman-teman. Dan dia harus nunggu sampai itu komplit. Secara implisit itu menunjukkan ada performance overhead. Dia mengembalikan ini pun tetap dia butuh ini gitu. Nah, itu dia. Dia bilang, runtime maintains a small such cache for other types as well, but it's not feasible to cache everything. Jadi dia ngasih contoh seperti ini. Will also complete synchronously. Ya. But unlike the Boolean case, this method returns an int32 value which has for ini sekitar 4 billion possible result. Jadi untuk yang kasusnya bool kan cuma true false, nggak masalah, di cache masih bisa. Tapi untuk yang kemungkinannya value-nya ini integer gimana? Karena integer itu ya secara presisi value-nya ada sekitar 4 miliar. Dan untuk meng-cache si task of ini susah gitu. Jadi malah habis-habisin memori. Oke. Many library implementation attempt to mitigate this further by maintaining their own cache as well. Contoh, memory stream async overload introduced in .NET Framework 4.5 always complete synchronously. Ya, jadi kalau di .NET 4.5 read async ini katanya selalu sinkronus karena ini cuma read data from memory. Read async return a task of int, ya, where int32 result represent the number of byte reads. Read async is often used in a loop of the number of bytes, blah blah blah. Thus, it is common to repeat call read async to return a task of int synchronously with the same result as it did on the previous call. Itu kenapa di memory stream dia ada implementasi cache-nya. Jadi dia punya internal caching sendiri. Itu yang menjadikan motivasi untuk merilis tipe baru ini sejak .NET Core 2.0 ya. Dan tentunya juga available di .NET Framework melalui NuGet package system.threading.task.extensions. Dan waktu itu ya seperti tadi saya bilang hanya value task of t atau t result ya di sini ya. Value task t result was introduced in .NET Core 2.0 as a struct capable of wrapping. Jadi seperti distributed union bisa membungkus t-nya
atau T resultnya ya, atau task of T-nya, task of the resultnya. Ini berarti it can be returned from an async method, and if that method completes synchronously and successfully, nothing need to be allocated. Jadi nggak perlu alokasi task lagi. We can simply initialize this value task result with the T result and return that. Only if method completes asynchronously. Kalau metodenya complete asynchronously, dia kembalikan task of the result. Dan task of the result ini dibungkus oleh value task the result. Created the wrap that instance to minimize the size of value task the result and optimize for success path. An async method that falls with unhandled exception will also allocate task. Jadi kalau misalnya ada exception, dia akan allocate task. So that the value task result can simply wrap the task the result rather than always having to carry around additional fit. Ya dia tinggal bungkusin ini, terus nggak perlu apa istilahnya itu alokasi untuk exception terpisah. Oke. Nah, ini ada value task and asynchronous completion. Teman-teman bisa silakan baca. Dan ini ada motivasi kenapa kok akhirnya butuh value task, bukan cuma value task of T. When value task T result was introduced in .NET Core 2.0, it was purely about optimizing the synchronous completion case in order to avoid having to allocate task to result. Ya. Ini juga berarti non-generic value task wasn't necessary. Jadi nggak perlu untuk synchronous completion case. The task that completed task singleton could just be returned from a task returning method and was implicitly by the runtime for async task. Sejak adanya suatu kebutuhan untuk kayak terbangkitkan lagi ya, advent ya, terbangkitkan lagi enabling event asynchronous completion to be allocation free, jadi supaya si asynchronous completion itu juga secara runtime dia allocation free, akhirnya perlu adanya value task yang non-generic. Dan ini sejarahnya sejak Core 21 baru ini diperkenalkan value task dan ada interface pendukungnya ini ya, iValue task source. This provide dari counterpart to generic version usable in similar way, just with the void result ya. Jadi kalau task seperti biasa kan sebelumnya itu kalau void diganti dengan task. Sekarang yang counterpartnya sama dengan task yaitu ya value task gitu. Kalau ada value-nya selain void seperti integer, boolean dan sebagainya, itu task of T. Counterpartinya atau pasangannya value task of T. Nah, ini ada petunjuknya, contohnya kalau mau implement iValue task. Tetapi iValue task source ini tidak akan saya jelaskan di sini ya, teman-teman. Teman-teman bisa baca sendiri. Yang terpenting adalah pengertian teman-teman tidak hanya paralel dan async-nya aja, tapi juga interrupt antar paralel dan async, dan kenapa ada paralel dan async, dan kenapa itu konkuren itu sampai sekarang jadi masalah. Ya, kita juga coba-coba sendiri kan, saya juga kena masalahnya juga ya kan. Apalagi sekarang komputer sejak terutama 2015, 2013 itu sudah core-nya lebih dari satu. Kalau kita nggak pintar-pintar untuk memanfaatkan core yang ada, ya aplikasi kita jalannya tidak bagus. Akan kalah saing ya dengan aplikasi yang secara pintar memanfaatkan jumlah core yang ada. Tetapi lihat-lihat dulu skenario-nya. Sekali lagi kalau dia itu adalah web server, nggak boleh sembarangan kita pakai paralel karena itu by default paralel itu adalah blocking. Apakah pakai paralel for async itu menjamin? Tidak juga. CPU-nya cycle-nya lama-lama habis. Awalnya mungkin seolah-olah nggak apa-apa, ya tinggal dia bikin thread seperlunya. Kalau memorinya nggak cukup bagaimana? Terus kalau misalnya kita ada kebutuhan handle request banyak dalam satu detik, gimana? Sangat mungkin loh, ada kebutuhan dalam satu detik itu minimal katakanlah 10.000 request gitu. Kalau teman-teman sering-sering lihat yang namanya Tech Empower ya, benchmark di situ tuh lebih dahsyat lagi. Bukan benchmark.net, tapi benchmark untuk ngetes aplikasi yang berdasarkan web pada saat dia running di web server
itu optimal atau tidak, kecepatannya bagaimana. Seringkali si .NET Core ini diadu dengan PHP, dengan JSP, dengan Spring Boot dan sebagainya, dan yang saya tahu sih so far .NET sejak .NET 7.0 ke atas itu selalu top 5, 5 besar. Banyak hal yang bisa kita ambil dari kayak semacam parallel dan async ini, terutama kalau kita hati-hati makainya ya. Ini ada value task gitu. Kenapa value task itu tidak saya bahas di awal-awal? Jujur saya nggak terlalu bisa menjelaskan value task. Saya tahu saya pakai value task itu untuk yang tadi kebutuhan itu, tapi penjelasan enaknya bagaimana gitu. Bukan cuma saya kasih tahu code terus selesai ya sudah. Itu menurut saya kurang menyelesaikan masalah, tetapi bagaimana saya tidak hanya menjelaskan tetapi menunjukkan ini loh ada referensinya, dan tentunya ada videonya dan ada code yang bisa menunjukkan memang perlu. Nah, kembali lagi ke masalah yang tadi saya sebutkan, ini saya sudah siapkan benchmarknya ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini ya, Simple Web Content Reader nih. Saya ada program CS ya, ini sementara saya komen. Jadi teman-teman kalau mau nyoba bisa untuk didebug. Kalau kita pakai task itu gimana, dan bisa terus didebug. Jadi dia akan allocate objek-objek baru. Nah, kalau pakai value task, kalau pakai task itu dia allocate objek baru, kalau pakai value task itu tidak. Dan secara benchmark value task lebih kenceng. Masalahnya kalau di videonya si Brian Laguna sini ya, kita coba skip ke yang dia nampilkan benchmark ya, teman-teman. Oke. Sepertinya internet saya agak lemot. Nah, sambil nunggu itu bentar ini. It took about 46 Nah, ini dia. Ini yang rantas. milliseconds and allocated 41.2 megabytes. Okay, so now what we want to do is what happens if we want to use a value task instead? Oke, sekarang dia akan pakai value task dan dibandingkan dengan yang pakai task. Kita langsung skip aja yang ada benchmarknya. Nah, ini dia. Kalau di sampelnya dia yang pakai task itu 41, yang run value task ini 20,6. Di mesinnya saya, sebentar ini ada keterangannya nggak ini? .NET-nya versi berapa? Kok tidak ada? Oh, ini ada nih, 31. Ya mungkin nanti kalau saya sempat saya akan coba install. Saya mau ngecek kalau di 31 apakah begini gitu ya benchmarknya ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Minimal yang bisa saya juga pastikan di tempat dia menunjukkan kalau pakai value task lebih kenceng. Jadi pakai task itu 76, bla 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 milisecond, run value task 72, bla bla milisecond. Ini 76,6, ini 72,7 milisecond. Ini MS-nya milisecond ya teman-teman. Oke, kita coba. Ini seperti biasa kalau benchmark pakai konfigurasinya release. Ya mungkin agak lama ya. Tapi intinya saya bikin benchmark ini saya sekaligus ngecek parameterisnya itu saya paksa supaya enable ya. Jadi di sini sekaligus saya jadikan parameter untuk loopnya. Mana tadi itu? Ini dia. Yang di sini number of loop ini ya. Kalau kita lihat ini ada params 50.000 kali, 100.000 kali, 200.000 kali. Jadi ini berapa kalinya yang ada di for ini. Ini yang pakai task, ini yang pakai value task. Teman-teman gak usah khawatir, habis ini saya push. Atau di video ini saya push aja deh. Nanti kan ketahuan saya nge-pushnya tanggal berapa. Oke. Kita lihat ini udah hasilnya ada masih jalan.
Harusnya sih, oh ini yang sudah oke, ini yang sudah 100.000. Berarti bentar lagi ini kelar ini. Ini yang 200.000 ya. Oh masih 100.000. 100.000 yang pakai valutas, oke. Yang ini 200.000. Nah ini udah 200.000 pakai tas. Setelah itu nanti ada 200.000 yang pakai valutas. Ya ini, nah, sekarang yang pakai valutas. Setelah ini selesai nih. Jadi 50.000, 100.000, 200.000. Saya udah sempat nyoba untuk yang sampai 1 juta, tapi saya nggak bakal jalankan di sini karena nunggunya lama. Intinya ya ini kesimpulannya. Ini teman-teman lihat ya, sekarang itu alokasinya itu nggak beda jauh yang pakai tas dengan valutas. Tetapi eksekusinya yang ada bedanya. Yang pakai valutas selalu lebih kencang. Jadi kita lihat di sini ya. Ini 9,4 milisecond, yang ini 9,4 juga, tapi ini oh sebentar. Wah, aneh ini. Yang ini malah lebih lama. Tapi yang lain lebih kencang. Ya, yang valutas ini ya, nah ini lebih kencang. Mungkin ini kalau loopnya dikit dia sedikit lebih cepat. Tapi ini saya baru pertama kali ya. Nah, itu serunya ya. Teman-teman mungkin silakan coba pakai code saya. Ya, ini yang untuk 200.000 kali 36,592 milisecond. Yang ini 36,4. Tetap ini yang menang ini. Yang pakai valutas. Ya karena overheadnya itu tidak sebanyak alokasi tas itu ya. Apa yang tentunya yang membuat kita seharusnya bertanya-tanya, apa atau optimasi apa sehingga kok bisa ini profil memorinya itu hampir sama atau bisa dibilang sama persis. Tentunya ini Gen Zero adalah dia di GC tetap sampai ke Gen Zero. Ini kalau saya lihat-lihat karena saya pakai memory cache bisa jadi ini jadi ada Gen Zero ya teman-teman. Cuma yang saya herankan di benchmarknya si brand Lagunas itu, oh sorry bukan ini. Saya juga eh, tanda kutip nyoba di lokal videonya. Nah ini yang saya herankan, kenapa kok nggak ada alokasi? Oh ada juga sih, sorry sorry ya ini benar. Yang valutas ini GC-nya lebih kecil, yang ini ya tas. Tapi di profil saya sama ya. Tuh, sama kan? Sama persis. Nah, 375, 375, 1.500, 1.500. Sama. Jadi ya ya sudah semakin nggak ada bedanya, tapi tetap kalau dari sisi eksekusi dan sifat dari pemakaian struct, ya valutas itu struct ya pasti lebih kencang secara performance ya. Tuh, kita lihat di sini. Oke, kesimpulannya itu walaupun itu selisih ya nggak sampai 10%, lebih cepat ya. Tapi kalau kita punya web server di mana 1 detik diharapkan untuk meladeni katakanlah 10.000 request ya. Selisih katakanlah cuma 5% sampai 8% itu pengaruh ya teman-teman. Itu namanya performance optimization. Bagi saya akan berjuang untuk itu. Saya akan pakai valutas. Tentunya untuk skenario yang mana itu lebih penting. Detail-detailnya skenario yang bagaimana ya seharusnya pakai valutas. Nanti akan saya coba untuk detailkan lagi di spin-off-nya belajar.net ini ya. Jadi ada entah tahu judulnya gimana, apakah belajar.net fokus paralel asing atau belajar.net konkuren. Mungkin akan lebih tepatnya konkuren ya. Belajar.net titik 2 konkuren programming di .net. Jadi belajar.net seri fokus lebih mengkerucut. Tentunya juga akan saya coba bahas di sana
dari sisi historis atau sejarahnya, dan tidak kalah pentingnya juga saya akan coba membahas dari sisi, ya satu nggak benchmarknya, nggak cuma benchmark sebetulnya, tapi juga pemakaian memori dan overhead itu, ya heap, stack itu tetap penting. Teman-teman kalau perlu belajar aja di video-video yang lama-lama itu. Sampai saya lebih dari satu bagian kan teman-teman untuk jelaskan itu. Jadi, tapi juga jangan langsung blindly, oh kalau ini tuh struct pasti selanjutnya struct terus, dia akan di stack terus, enggak. Begitu dia dijadikan properti dalam kelas, nah dia disimpannya di heap tetap, ya kan? Kecuali kalau si integer itu dibungkus lagi ke dalam suatu struct. Dan apalagi kalau dipaksa yang bungkus si tipe atau kelas itu harus struct, seperti kasusnya ref struct. Jadi semua pemakaian seperti span, read only span itu hanya bisa dijadikan properti di dalam struct, tidak bisa dijadikan properti di dalam kelas. Itu kenapa ada suatu kebutuhan dan ada fitur yang jadinya itu ref struct. Nanti setelah itu ada pengembangannya read only dan sebagainya. Dan kita udah bahas itu ya teman-teman. Saya tahu pasti ada yang mungkin ada pertanyaan, tapi saya nggak akan jawab itu karena feedbacknya sedikit. Makanya saya selalu harap teman-teman lihat video saya sampai akhir dan bertanyalah. Beberapa pertanyaan itu sayangnya seringkali datangnya ke LinkedIn. Kalau yang itu datang dari teman-teman saya yang teman dekat banget, saya akan jawab. Walaupun seringkali tidak saya saya tidak bilang, oh ini loh pertanyaan ada yang tanya ke saya gini, jawabannya seperti ini. Saya akan coba bungkus jawaban saya dengan sesuatu yang berupa materi untuk video berikutnya. Karena bagi saya itu akan lebih tidak hanya gampang untuk menjelaskannya, dan itu sekaligus membuat saya lebih mudah untuk mengalir. Jadi materi saya itu awalnya mungkin intro, setelah itu detailnya apa, dan contoh-contohnya, dan mungkin ada contoh pemakaian yang lebih advance. Nah, di situ ya baru saya pakai untuk menjawab pertanyaan saya. Kok pertanyaan saya lagi? Pertanyaan teman saya di luar YouTube. Tapi saya tetap optimis. Tonton video sampai habis. Nah, setelah ini itu akan ada pembahasan ASP.NET Core. Saya jujur tidak akan bahas Blazor dulu. Saya akan bahas yang umum-umum dan yang sudah sering saya pakai. Selain itu, yang sudah sering dipakai teman-teman saya, terutama teman-teman yang berangkat dari zamannya .NET Framework 4, yaitu pemakaian ASP.NET MVC, ASP.NET Core, sekarang ASP.NET Core MVC, model view controller. Saya akan coba dekati dari sisi yang tidak memakai minimum API. Karena sebelumnya seperti itu, dan itu sudah ada bertahun-tahun. Kalau ada yang bilang ke saya, Pak Eri ini nggak ngikutin atau apa, ketinggalan zaman. Saya akan kasih contoh yang paling sederhana, tapi akan saya tunjukkan, begitu kita udah mulai pakai yang namanya minimum API, maintainability atau maintenance-nya atau perawatan atau ya tentunya perawatan maintenance-nya. Perawatan itu tidak hanya kita bikin baru setelah itu selesai, enggak. Bikin baru setelah itu dijaga, apakah perlu ada fitur baru selanjutnya, apakah ada bug fix dan sebagainya. Akan lebih mudah kalau tidak memakai minimum API. Oke, itu akan ada di belajar .NET selanjutnya. Ini karena saya keluarnya ini sudah di akhir pekan ya, bisa dibilang gitu ya. Jadi hari Jumat ini saya hanya sempat membagi video ini. Yang belajar .NET selanjutnya akan datang di hari Selasa minggu depan. Tetapi juga jangan lupa Sabtu ini insya Allah kalau nggak ada halangan ya, saya akan upload tentang news update. Karena
banyak sekali hal yang terjadi di ekosistemnya Visual Studio dan .NET itu sendiri ya. Terutama kita bicara masih dalam skopnya .NET ya. Ada hal-hal yang teman-teman perlu tahu ya. Tidak hanya kita menghitung bulan menjelang munculnya atau rilisnya .NET 10, tetapi juga dari sisi Visual Studio ini banyak hal yang menarik yang perlu kita cermati. Sekaligus saya mau memastikan, mulai video ini, mulai episode 33 ini, saya memakai Visual Studio versi 17.14. Karena apa? Karena banyak hal-hal yang ternyata hanya diperbaiki di versi ini gitu. Di versi yang sebelumnya 17.13 sayangnya sudah dihentikan. Jadi sudah tidak sudah tidak menerima support lagi yang 17.13. Terakhir di 17.13.7. Tapi ternyata ada bug fix yang sudah ada di sejak Visual Studio 17.13, tapi diperbaikinya di 17.14 yang sudah versi berapa? 17.14.5 atau 17.14.4 itu kalau nggak salah. Kita lihat di sini. Sekaligus saya mau ngasih tahu, jadi semacam trailer bahwa sekarang ada komponen yang namanya SQL Server Management Studio yang biasanya itu installernya itu selalu terpisah, dan memang SQL Server Management Studio itu pakai shell-nya atau engine-nya Visual Studio, tetapi sekarang sudah integrated dengan ekosistemnya Visual Studio, terutama Visual Studio 2022. Jadi kalau sekalian kita lihat, ini ada saya Visual Studio installer. Kalau kita lihat di sini Visual Studio installer saya tuh sekarang ada banyak ya, seolah-olah Visual Studio, padahal itu ada satu orang yang bukan Visual Studio. Jadi kita lihat di sini, saya ada Enterprise 2019, Enterprise 2022, ada Enterprise Preview ya. Ini walaupun 17.45 ini preview ya. Ini kalau saya coba jelaskan bedanya ini, saya sendiri juga susah jelasinnya. Nah, tapi yang terpenting ini ya teman-teman. SQL Server Management Studio sekarang masuk di installernya Visual Studio sejak versi 21. Dan ini adalah memakai Visual Studio 2022. Nah, ini dia bentuknya, keren ya teman-teman. SQL Server Management Studio 21. Ini kan pakai color theme-nya Visual Studio sebetulnya, cuma dia bedanya ada garis-garis lah. Tentunya nama aplikasinya juga beda. Walaupun ini kelihatannya begini-begini aja, tapi dia ini sebetulnya pakai Visual Studio 2022, satu. Kedua, dia juga ya ini ada, sebentar, ini dia lagi ada configuring, nggak tahu nih. Oke. Ini dia connect ke SQL Server di lokal. Ini ada Copilot-nya nih. Jangan sih tahu nih ada update. Ada Copilot, ada extension. Sayangnya masih bentuknya kayak gini ya. Tapi ini sebetulnya, bentar, ini bisa ini. Harusnya ini ada nih. Karena saya tahu ada extension ini di video-video di Microsoft Build ya teman-teman. Ada, saya nggak ingat itu linknya, tapi kalau ada nanti saya share pas di news update itu. Dan kalau kita lihat di sini, sebentar, ini remove. New project. Nah, ini ada Black Solution. Nah, teman-teman lihat ini tampilannya Visual Studio dari 19 ke atas. Kalau kita SQL Server Script ini, kalau nggak salah ini dia, nggak tahu, sepertinya dia belum pakai SDK. Tapi menurut saya ini bagus ya teman-teman. Karena kalau ini sudah tergabung ke ekosistemnya Visual Studio, apalagi sama-sama bisa dimanage lewat Visual Studio Installer, sangat-sangat mudah untuk mengatur komponennya. Kalau kita modify ini tampilannya pakai tampilan workload-nya Visual Studio ya. Jadi bisa milih
Individual komponen juga bisa kita tentukan ya. Saat ini masih sedikit. Jadi hanya manajemen studio, SSAS, sama reporting service. Kalau yang SSIS ya, SQL Server Integration itu saya kurang tahu juga ini apa ada di sini gitu. Belum sempat coba sih teman-teman. Tapi ini menarik. Ya, jadi bagi saya menarik dan jadi seru. Ada 1, 2, 3, 4. Saya tetap butuh yang preview ya teman-teman. Karena apa? Karena kalau saya kontribut untuk .NET, kecuali kalau saya juga bug fix di versi lama-lama ya. Tapi biasanya mereka kalau bug fix yang versi lama-lama itu belum tentu diterima kalau supportnya sudah habis. Jadi nggak ada kayak semacam asal terima bug fix. Kalau misalnya bug fixnya itu juga berlaku di versi yang lagi ongoing, biasanya mereka pasti segera terima. Asalkan itu tadi reproduksi jelas, terus reproducible satu, yaitu itu pasti. Kedua, bugnya ini severity-nya urgent nggak, fatal nggak, seperti itu. Biasanya sih jadi prioritas. Syukur-syukur kalau teman-teman juga bisa submit fix-nya. Nah, itu yang penting itu. Jangan cuman hanya bisa lapor bug ya. Lapor bug sebenarnya sudah bagus ya, selama bugnya itu bisa direproduce. Oke. Selanjutnya seperti itu ya teman-teman. Di Selasa kita ketemu lagi. Dan jangan lupa, seperti biasa, kalau teman-teman enjoy video ini, like. Kalau yang belum subscribe, subscribe. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah tolong disebarkan kalau teman-teman suka video saya. Tapi tentunya lebih bagus lagi sebelum disebar-sebarkan, tonton sampai habis. Setelah itu kalau ada pertanyaan silakan, ada komentar silakan. Saya harap komentarnya yang membangun ya, atau pertanyaannya yang masuk akal. Misalnya ada yang tanya ke saya, Pak, .NET sama PHP itu bagusan mana? Itu bagi saya contoh pertanyaan yang tidak konstruktif. Saya tidak akan jawab. Mungkin akan saya hapus atau saya biarkan aja, atau gimana nanti kita lihat aja gitu. Karena saya tidak akan menjawab hal-hal seperti itu. Tujuan kita di sini belajar .NET, bukan mencari perbandingan antara .NET dengan teknologi lain. Mungkin saya akan bahas itu, tetapi tidak di belajar .NET. Sekali lagi, tidak di belajar .NET. Saya akan membandingkan .NET yang belajar .NET 9 ini dengan .NET yang versi lama-lama, atau bahkan .NET Framework yang lebih lama lagi gitu. Tetapi tidak akan saya pakai untuk membandingkan dengan kayak PHP, dengan yang Java. Kecuali ada informasi yang sangat-sangat penting, misalnya apa, generik di Java itu strateginya Erasure. Kalau di .NET ini sejak 2.0 itu .NET Framework ya, .NET Framework 2.0 itu strateginya adalah Reified. Itu yang akan saya bahas. Jadi saya tidak mana yang lebih bagus, mana yang jelek, mana yang ini enggak. Tidak akan saya bahas di belajar .NET ini. Kan, dan saya sudah sebutkan itu di beberapa episode sebelum-sebelumnya. Oke. Jangan lupa ya, like, subscribe ya. Dan tidak kalah pentingnya, coding itu bahagia. Oke, jangan lupa ya, selalu bahagia. Coding itu bahagia karena itu bagian dari kerjaan teman-teman, dan saya harap kerjanya yang ikhlas. Kalau ikhlas tuh pasti di belakangnya ada motivasinya, passionnya memang di situ, ya kan. Apalagi alhamdulillah selama ini kalau misalnya teman-teman merasa, oh saya dapat benefit yang luar biasa sebagai developer, alhamdulillah tetap bersyukur. Karena masih banyak yang lain-lain atau teman-teman yang lain yang belum tentu dapatnya bagus, atau malah belum ada yang dapat. Karena saya juga pernah berada dalam masa-masa seperti itu, lama sekali, lebih dari 2 bulan nggak dapat-dapat. Jadi tetap percaya kalau itu memang passionnya teman-teman, dan coding itu bahagia. Sampai jumpa di minggu depan. Dan sementara sampai jumpa di minggu depan, jangan lupa akan ada video news update setelah ini. Semoga bisa tayang di Sabtu malam. Oke.
Dadah.